Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kontribusi Muhammadiyah dalam bentuk kegiatan sosial tidak perlu diragukan lagi. Berbagai program kegiatan sosial sudah dilakukan Muhammadiyah. Satu diantaranya melalui kegiatan Lembaga Zakat Infak dan Sodaqah Muhammadiyah atau Lazismu bersama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC melakukan upaya penanganan bencana di Cianjur, Jawa Barat yang terdampak gempa. Bagaimana kontribusi nyata Muhammadiyah melalui Lazismu dan MDMC dalam tanggap bencana di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat? Simak dalam tayangan program Indonesia Siaga berikut ini. Status tanggap darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur mendorong Persyarikatan Muhammadiyah sebagai lembaga yang selama ini menangani respon baik di dalam dan di luar negeri untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara cepat terhadap masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Cianjur melalui Lazismu dan Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC lakukan upaya penanganan bencana. Muhammadiyah melalui Lembaga Penanggulangan Bencana atau LPB atau Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC melalui dukungan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqah Muhammadiyah atau Lazismu sudah mengerahkan personil dalam respon tanggap darurat gempa Cianjur. Salah satu bentuk yaitu mendirikan pos koordinasi bencana. Pos koordinasi Muhammadiyah ini didirikan untuk upaya kegiatan koordinasi antara relawan Muhammadiyah. Pada pos koordinasi ini juga terdapat gudang logistik untuk keperluan penyintas gempa, mulai dari bantuan sembako, air minum kemasan, paket family kit, paket hygiene kit, baby kit, school kits, obat-obatan, mainan anak, hingga beberapa kebutuhan lainnya tersimpan di dalam gudang logistik pos koordinasi Muhammadiyah. Beberapa infografis mulai dari data posyandu di 10 titik, data penerima manfaat hunian darurat, hingga jumlah relawan yang berada di lokasi dengan sejumlah armada. Berdasarkan asesmen yang dilakukan MDMC dan Lazismu di lapangan, ada 10 titik pos layanan di sejumlah desa di Kabupaten Cianjur yang terdampak untuk segera mendapatkan bantuan. Ketua Badan Pengurus Lazismu Kabupaten Cianjur Nandang Amanuddin mengatakan ada 10 titik posyan yang didirikan MDMC bersama Lazismu dalam membantu pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah paket logistik, hunian darurat, sarana prasarana ibadah sudah dialokasikan kepada masyarakat penyintas gempa. 10 titik pos layanan tersebut sudah tersebar di beberapa desa, seperti pendirian di pos layanan Sukamulya, Cariu, Ciender, Ciherang, Rawajaya, Ciherak Ciputri, Mangunkerta, Jambu Dipa, Cibulakan, Rawacina, dan Cikancana. Lazismu dan MDMC juga mendirikan pos koordinasi utama untuk keperluan pendataan, baik dari logistik, obat-obatan, hingga pengkoordinasian relawan yang hendak akan ditugaskan di 10 titik yang sudah dipetakan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lazismu beserta MDMC dengan didirikannya pos-pos layanan sebagai pos yang
membantu pos koordinasi yang ada di Muhammadiyah ini, yaitu diantaranya kita sudah menyalurkan yang kami salurkan ke pos-pos pelayanan, diantaranya ada paket school kit, kemudian paket family kit, ya, kemudian paket sembako, dan paket yang dengan berdirinya kemudian kita mendirikan hunian darurat. Nah, mengingat hunian darurat ini kita buat karena ketika awal bencana ini kita buatkan tenda-tenda yang secara komunal, ya, secara komunal, yang terdiri dari di dalamnya itu ada beberapa kepala keluarga. Kemudian mengingat untuk menjaga privasi mereka, maka kita untuk menghindari gesekan di antara warga, karena memang di dalam tenda yang secara bersamaan itu mungkin kemungkinan dalam waktu dekat itu mereka masih bisa menjaga ketertiban dan yang lainnya. Tapi ketika sudah beranjak waktu dari 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu ke sana, itu terkadang mulai adanya segi gesekan, misalkan karena adanya masalah dari anak, masalah dari kebersihan, masalah makanan. Nah, untuk menjaga privasi itu kita Lajismu dengan MDMC Kabupaten Cianjur, kemudian kita dengan teman-teman yang lainnya, rekan-rekan yang lainnya, kita membentuk atau mendirikan hunian darurat yang di dalamnya hunian darurat ini untuk dalam satu hunian darurat adalah satu keluarga. Jadi satu keluarga, satu hunian darurat. Kita himpun dan kita salurkan. Di antaranya penerima manfaat yang berada di Sukamulya ini berjumlah 551 ya, kakak. 551 kakak dengan 1.400 orang jiwa ya. Jadi 551 kakak dengan jiwanya berjumlah 1.400. Kemudian di Cariu juga ada 270 dan 925 jiwa, dan yang lainnya Ciender dan yang lainnya. Nah, paket-paket yang kita salurkan disesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan mereka, sehingga kita bantu dari segi sembakonya, school kitnya. Kemudian, nah ini untuk pembagian kita berkoordinasi dengan rekan-rekan yang berada di pos layanan. Ada 3 fokus utama Lajismu dan MDMC dalam tanggap bencana di Kabupaten Cianjur dalam program Indonesia Siaga. 3 fokus utamanya yaitu 3 pilar, diantaranya kesehatan, sosial, dan pendidikan. Di bidang kesehatan, upaya MDMC dan Lajismu yaitu dengan mendirikan pos pelayanan kesehatan sejak awal terjadinya gempa bumi. Salah satu tempat yang menjadi titik pelayanan kesehatan yaitu di Kampung Baru Kaso Tengah, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Di tempat pos kesehatan ini, masyarakat penyintas gempa bisa melakukan tes kesehatan maupun konsultasi terkait kondisi kesehatan mereka kepada tim medis yang sudah disiapkan oleh MDMC dan juga Lajismu. Dengan adanya tim kesehatan dari MDMC dan Lajismu ini, masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara gratis. Masyarakat penyintas gempa Cianjur, Jawa Barat merasa terbantu dengan hadirnya relawan Muhammadiyah dari unsur MDMC dan Lajismu yang sudah memberikan pelayanan kesehatan terhadap mereka. Sebab saat ini, akses kesehatan di beberapa desa juga terdampak gempa mengakibatkan tidak bisa digunakan untuk pengobatan warga. Mau berobat? Iya.
Keluhannya apa Ibu? Sakit, ini darah tinggi sama ini tulang belakang ketimban, sama ini kakinya lemas, kaku, sama lambung. Tadi itu disaranin apa aja tuh mungkin sama tim kesehatannya Muhammadiyah? Disaranin nggak boleh makan asin itu, ikan-ikan merah-merah lah. Ya. Ibu dengan adanya Muhammadiyah tim kesehatannya dan Lazismu gimana Bu hadir di sini? Alhamdulillah bagus. Senang Bu ya? Senang. Tadi dapat apa aja Bu? Dikasih Bu obat? Dari ini obat-obat ini. Buat keperluannya. Ya, keperluan obat-obat yang sakitnya ya sama lambungnya sama obat vitaminnya. Saya mengecek ini sisa jahitan ya sedikit ada keluhan gitu kan, kalau keluar keringat agak suka gatal gitu, takutnya ada infeksi. Ternyata setelah diperiksa alhamdulillah nggak ada. Ini bekas terluka Pak? Ini mungkin terkena itu pentalan kaca ya yang nempel di dindingnya roboh, jadi mungkin kena ke ini muka saya gitu kan. Ya langsung dijahit ke rumah sakit waktu itu. Itu langsung di pos kesehatan atau gimana? Langsung pasca jadinya bentuk angkat. Waktu itu saya langsung dilarikan ke rumah sakit ya. Dan saya check up ke rumah sakit itu sampai 2 kali. Setelah itu karena antrian di rumah sakit terlalu lama, akhirnya saya coba check up di posko Muhammadiyah ya, ada dokter bedahnya waktu itu. Dan jahitannya sebagian diangkat sama mereka. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada keluhan apa-apa. Cuman kemarin ada mungkin tersisa satu jahitan yang belum keangkat. Saya rasa nggak enak banget gitu kan. Ya, alhamdulillah sama dokter Muhammadiyah juga bisa diangkat akhirnya gitu. Dibantu lah gitu. Tadi dari mana aja atau mungkin kata-kata dari dokter? Dari posko ini ya. Tadi barusan dikasih vitamin ya. Ya untuk Muhammadiyah, MDMC dan juga Lazismu, ya kami sebagai warga masyarakat Desa Sukamulya, khususnya Kampung Baru Kaso ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya gitu kan. Mereka sudah sukarela membantu kami gitu kan. Dengan adanya mereka beban kami bisa sedikit terbantu gitu. Yang sudah didapatkan apa aja Pak? Yang sudah didapatkan dari bantuan Muhammadiyah mungkin salah satunya tenda ya, yang tadinya kita tidur di barak gitu kan ya, sekarang kita setiap kakak sudah dibikinin tenda masing-masing, dan juga bantuan-bantuan kesehatannya gitu kan, termasuk juga mungkin ada logistik juga ya, dan juga ada pakaian juga, alhamdulillah saya juga dapat gitu kan. Ya, pokoknya banyak lah yang dibantu sama mereka, dan kita alhamdulillah banget dengan kehadiran mereka sangat luar biasa. Tenaga kesehatan MDMC dari Fakultas Kedokteran UAD Barkah Jaka mengatakan bahwa pos pelayanan kesehatan memang diperuntukkan untuk membantu masyarakat di masa transisi menuju masa pemulihan. Menurut Barkah, kebanyakan dari korban gempa mengalami penyakit seperti ispa, batuk, flu, dan lambung. Barkah menambahkan penanganan bencana gempa di Cianjur terkoordinasi dengan baik dengan menerapkan pelayanan satu pintu, seperti sumber pemberdayaan untuk kebencanaan yang dialokasikan Lazismu dengan bantuan koordinasi MDMC. Ini 1 kali sehari ya Bu ya, yang Ibu biasanya minum itu. Muhammadiyah ini kan salah satu sumber pendanaan yang terbesar dari Lazismu ya. Jadi Lazismu juga milik Muhammadiyah, jadi MDMC di bidang kebencanaannya, Lazismu mungkin di bidang nanti kebutuhan keuangannya, anggarannya dan sebagainya, itu semua bisa lebih menyatu sehingga tidak ada istilah ngambil ada sumbangan dari sana sini tidak jelas ya. Kalau ini menyatu jadi satu lewat Lazismu, semua jadi lebih
lebih jelas ya laporannya, pertanggungjawabannya, jadi tidak satu pintu ya. Satu pintu kan lebih gampang. Kalau masih tahap darurat itu semua posko berdiri posko di situ dan tiap hari melakukan pelayanan. Tinggal tenaganya saja yang digilir ya, artinya ada yang tenaga menetap di situ untuk kadang ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu, ada yang mobile saja ya. Jadi misalnya yang sudah mulai stabil, tenaganya kita kirim mobil poskonya di sana ada yang jaga, tapi nanti pelayanan yang lain adalah mobile. Biasanya dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. Yang malamnya diampukan yang ada di posko. Malam juga ada. Iya, jadi ada kalau tanggap darurat kemarin semua malam-malam tidur di sini semua, tenaga kesehatannya ada di sini, termasuk dokternya standby. Kalau sudah fase transisi dilihat kondisinya. Kalau sudah mulai nyaman, tenang, ini tenaga kesehatan biasanya di pos koordinasi di pusat ya. Kemudian nanti dikirimkan walaupun ada yang 2 hari sekali, ada yang setiap hari buka, tergantung kondisi lapangan. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Dr. Yusman Faisal, mengatakan ada sekitar 18 fasilitas kesehatan yang terdampak gempa mulai dari rumah sakit, puskesmas, pustu, dan klinik di kurang lebih 16 kecamatan di Cianjur. Menurut Yusman, dengan hadirnya Muhammadiyah tentu sangat membantu masyarakat Cianjur, khususnya kesehatan di masa transisi menuju pemulihan. Sampai dengan saat ini memang hanya 18 fasilitas kesehatan yang terdampak di Kabupaten Cianjur. Ini terdiri dari rumah sakit, kemudian puskesmas, pustu, dan juga klinik. Untuk vaskes yang rusak ini tersebar di kurang lebih ada 16 kecamatan tentunya, tetapi yang sangat terdampak itu ada di 4 kecamatan ya, Kecamatan Cugenang, kemudian Cianjur Kota, Kecamatan Warung Pondang, dan Kecamatan Gekbrong. Jadi saat ini kami sudah dalam pasca darurat ya. Artinya tanggap darurat sudah dicabut dan saat ini transisi menuju pemulihan. Tetapi tetap kami dari Dinas Kesehatan tentunya memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama pengungsi, itu harus tetap terlayani. Kemudian juga kami harus memastikan juga kesehatan lingkungan di area-area pengungsi ya, seperti ketersediaan air bersih, kemudian MCK dan lain-lainnya, itu harus kami pastikan agar masyarakat yang sehat akan terus tetap sehat dan tidak sampai jatuh sakit. Ya, kami sangat berterima kasih ya, karena sampai saat ini ada dari beberapa LSM, NGO maupun dari relawan terutama Muhammadiyah ya, yang masih stay sampai dengan saat ini dan sangat berkontribusi untuk membantu masyarakat khususnya pengungsi yang masih ini belum bisa kembali ke rumah karena memang rumahnya sudah hancur, dan itu di bidang kesehatan tentunya sangat-sangat dirasakan oleh penduduk sekitar. 3 pilar lainnya yaitu bidang pendidikan. Muhammadiyah melalui Lazismu dan MDMC juga melakukan serangkaian kegiatan dalam masa pemulihan bagi para anak-anak penyintas gempa yang masih duduk di bangku sekolah. Di tengah suasana pagi, Lembaga Zakat Infak dan Sodaqoh Muhammadiyah atau Lazismu dan relawan MDMC memberikan kepedulian dengan memberikan school kits bagi anak-anak penyintas gempa. Wajah polos dan penuh ceria anak-anak penyintas gempa bumi Cianjur mendapatkan satu persatu tas yang diberikan tim Lazismu
dan MDMC di lokasi. Nggak apa-apa deh, biarin pakai tasnya. Tidak hanya itu, di tempat yang sama meskipun di sebuah tenda darurat, Lazismu bersama MDMC lakukan psikososial kepada anak-anak penyintas gempa. Meskipun di tenda darurat, anak-anak antusias mengikuti arahan relawan Muhammadiyah yang memberikan instruksi untuk memberikan psikososial. Menurut Retno selaku pengelola posyandu di Kampung Baru Kaso Tengah, Desa Sukamulya, mengatakan pemberian psikososial dibagi berdasarkan kelompok usia. Dengan pemberian psikososial diharapkan bisa menghilangkan trauma berkepanjangan. Di belakang saya itu adalah salah satu bentuk kegiatan psikososial yang di sini kami dibantu oleh teman-teman dari UMI, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kemudian untuk kegiatannya itu ini bersama anak-anak di Dusun Baru Kaso ya, Kecamatan Desa Sukamulya. Itu kita awali dengan senam pagi bersama. Kemudian setelah itu nanti ada ice breaking juga dari teman-teman UMI. Kemudian nanti di sore itu ada pendampingan TPQ karena kebetulan di sini alhamdulillah kegiatan TPQ sudah berjalan dengan baik. Jadi di sini untuk kegiatan psikososial itu memang kami laksanakan berdasarkan kelompok usia ya, karena untuk penanganannya ataupun kegiatannya itu berbeda-beda antara anak-anak, kemudian dewasa dan lansia itu juga berbeda-beda. Untuk evaluasinya ke depan, tentu saja kami di sini mengharapkan bahwa warga di sini itu tidak mengalami trauma berkepanjangan, sehingga nantinya akan berproduktif lagi, anak-anak bisa ceria kembali, bisa sekolah kembali seperti biasanya ya. Kemudian yang dewasa, yang orang tua yang bekerja juga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya, jadi ini hanya sekelumit mungkin istilahnya kami salah satu kegiatan untuk berbagi untuk negeri itu. Koordinator Posyandu di Kampung Baru Kaso Tengah, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, Fatul Faruk, mengatakan sejak awal gempa bumi, MDMC dan Lazismu turun langsung, salah satunya dengan mendirikan hunian darurat bagi warga terdampak. Hingga kini, menurut Fatul Faruk, progres 414 hunian dengan target 500 hunian darurat akan rampung bulan Januari ini. Di samping hunian darurat, MDMC dan Lazismu membuat emergency latrine sekaligus membina relawan lokasi Baru Kaso. Kita sudah sejak awal gempa, kita di sini progresnya itu sekarang sudah sampai di 414 hunian, kemudian targetnya di 500. Insya Allah akan selesai di bulan ini kita selesai di 500. Di samping hunian kita juga ada latrin, emergency latrin kita bikin 33. Sekarang yang sudah jadi ada 24 yang sudah jadi. Satu hunian ini jumlahnya kakaknya untuk satu kakak, yaitu untuk satu kakak. Kalau ada beberapa yang untuk 2 kakak, tapi dia untuk kakak-kakak yang kecil. Misalnya ada anak yang ikut sama orang tuanya atau tapi kakaknya sudah pisah, itu dijadiin satu. Kita ada 6 sektor kegiatan. Kalau di sini kita tambah 1 ya. Kalau pertama ada medis, ada psikososial, ada sekolah darurat, ada hunian darurat, ada emergency latrin dan medis. Kemudian di sini kita tambah 1 namanya pelokalan. Pelokalan ini kita menumbuhkan relawan-relawan baru di Baru Kaso. Jadi di sini kita sudah ada sekitar 30 relawan lokal yang membantu kita.
Insya Allah sih di akhir nanti tanggal 12 kita mau bikin pengajian, nanti sekalian pengukuhan relawan lokal, relawan Muhammadiyah Baru Kaso kira-kira. Selain melakukan psikososial bagi anak-anak penyintas gempa, Muhammadiyah melalui relawan MDMC dan Lazismu juga melakukan kegiatan pendidikan di pos layanan Cariu, Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur yang juga terdampak gempa. Di sebuah tenda darurat, relawan Muhammadiyah mendirikan pojok baca bagi anak-anak penyintas gempa. Mulai dari kegiatan senam pagi bersama hingga edukasi pendidikan yang diberikan langsung oleh para relawan. Senyum ceria meskipun diselimuti duka, anak-anak penyintas gempa dengan semangat mengikuti kegiatan di tenda darurat yang didirikan relawan Muhammadiyah. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Akib Ibrahim, mengatakan akibat gempa yang menimpa di beberapa wilayah di Cianjur mengakibatkan 701 lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas mengalami kerusakan. Agar proses belajar mengajar tetap berjalan, Dinas Pendidikan setempat melakukan beberapa kebijakan. Akib Ibrahim juga mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan relawan dalam proses pemulihan Cianjur, terkhusus di bidang pendidikan. Saya sampaikan pertama, sampai hari ini jumlah sekolah yang terkena gempa ini jumlah PAUD ada 224, kemudian jumlah SD ada 238, SMP 68, PKBM 29, SMA 27, SMK 59, SLB 4, RA 12, MI 15, MTS 18, MA 7. Totalnya 701 lembaga pendidikan. Kemudian guru yang terdampak, ya, guru yang terdampak ini sebanyak 523 guru, kemudian siswa 1.614 siswa. Kemudian bangunan yang rusak itu kalau dilihat dari ruangannya ini ada 2.821 ruangan. Itu yang rusak. Kemudian siswa yang meninggal dunia ada 44 siswa, kemudian guru ada 11 guru. Itu dampak yang secara langsung terhadap kondisi pendidikan. Nah, kita lanjutkan psikososial karena di berbagai tempat masih ada guru-guru yang mungkin tadi semangat untuk kembali pembelajarannya perlu ditingkatkan, termasuk juga anak-anaknya. Maka saya terima kasih juga kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, terima kasih juga pada para NGO, kemudian Kemendiknas yang memberikan fasilitas itu untuk mereka kembali ke sekolah. Karena alhamdulillah hampir di semua wilayah bantuan untuk ya pakaian sekolah, tak sekolah mereka sudah dibantu ya, termasuk mungkin dari Pak Bupati juga diberikan bantuan itu. Selain itu sebagai bentuk bukti nyata Muhammadiyah untuk bangsa di bidang sosial, melalui MDMC dan Lazismu dirikan hunian darurat bagi penyintas gempa di Cianjur, Jawa Barat. Hunian darurat tersebut didirikan sebagai bentuk kepedulian masyarakat yang kehilangan rumah tinggalnya akibat gempa. Hunian darurat dibangun dengan ukuran 4x6 meter ini sudah didirikan sejak awal hingga kini 734 hunian dari target 1.000 hunian darurat. Sebaran hunian darurat tersebut terdapat di 10 desa, diantaranya Posyan Sukamulya, Posyan Cariu, Posyan Mangunkerta, Posyan Cibulakan,
Posyan Nagrak, Posyan Jambu Dipa, Posyan Ciender, dan beberapa posyan lainnya. Tidak hanya hunian darurat, MDMC dan Lazismu juga membuat MCK dan sanitasi air bersih dan juga sarana prasarana rumah ibadah untuk kebutuhan keseharian penyintas gempa. Adanya hunian darurat khususnya sangat dirasakan masyarakat sekitar yang sebelumnya mereka harus tidur dan berkegiatan dalam satu tenda bersamaan. Kini mereka bisa merasakan hunian darurat sendiri per satu kepala keluarga. Salah satu tempat yang didatangi tim TVmu yaitu Kampung Baru Kaso Tengah, Desa Sukamulya, di mana mereka mengucapkan banyak terima kasih untuk Muhammadiyah, baik itu MDMC dan Lazismu yang sudah memberikan mereka hunian darurat yang aman bagi mereka. Ya, alhamdulillah untuk Muhammadiyah, MDMC, khususnya Lazismu yang sudah memberikan hunian darurat. Saya sebagai warga mengucapkan banyak terima kasih banyak udah dibantu, khususnya Sukamulya, Desa Kampung Baru Kaso Kulon, RW 3, RW 10 sama RW 4 udah dibikinin hundar sama Muhammadiyah, MDMC, khususnya Lazismu. Sangat senang sekali. Mungkin sekarang saya tidur semakin nyenyak lah gitu. Nggak takut lagi tidur karena udah ada hundar dari Muhammadiyah, MDMC, khususnya Lazismu. Saya pas hari kejadian tinggal dulu di sini, Pak. Saya bikin tenda sendiri selama semalam. Setelah itu kami bawa orang tua saya dan anak-anak sementara ke rumah saudara di daerah di daerah Waas, Karangtengah, Pak. Setelah sehari di situ, 2 hari, saya sendiri kembali ke sini. Tapi di sini rumah keadaan udah rata semua. Kami putusin akhirnya untuk kontrak rumah dulu, Pak, untuk sementara di sana. Keluarga, orang tua dan anak saya tinggal dulu di sana. Saya bolak-balik ke sini dan alhamdulillah beberapa hari kemudian di sini ada dari Muhammadiyah, MDMC, ya, untuk mendirikan tenda-tenda bagi keluarga, satu tenda satu keluarga, Pak. Mewakili warga di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Muhammadiyah, MDMC, Lazismu. Semoga ini tentunya sangat bermanfaat untuk kami dan kami sangat terbantu sekali semenjak ada keberadaan Muhammadiyah di sini. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Saya ucapkan juga kepada para donatur yang sudah bekerja sama dengan pihak Muhammadiyah, Lazismu. Terima kasih. Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, khususnya di Kecamatan Cugenang, Kampung Baru Kaso ini, kami sangat merasakan sedih karena kampung kami yang terdampak kebanyakannya hampir parah, rumah-rumahnya rusak parah, dan kami pada awal terjadinya gempa tinggal di luar dengan tanpa ada pakai tenda atau penutup badan kami. Tapi setelah ada bantuan dari Muhammadiyah, MDMC dan Lazismu, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih khususnya sebagai warga yang terdampak. Karena bantuan dari Muhammadiyah khususnya sangat bermanfaat bagi kami sebagai korban bencana, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Semoga bantuan dari Muhammadiyah, MDMC dan Lazismu, Allah yang memberikan lebih kepada yang telah membantu. Itu nggak ada langsung, mungkin yang terdampak, Pak, pada ketakutan, karena pada ketakutan gitu kami hanya bisa
bersama-sama di lapangan gitu. Karena mau memasuki perumahan takut karena perumahannya sangat rusak parah, rusak berat gitu di kampung ini. Rusak Pak, rusak berat. 90%. Karena ada yang belakangnya tingkat 2 itu juga sudah tidak bisa harus diratakan. Tidak hanya di Kampung Baru Kaso Tengah, Desa Sukamulya, tim TVMU berkesempatan datang mengunjungi lokasi lainnya di Kampung Cariu, Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang cukup terdampak, di mana hunian darurat dari Muhammadiyah didirikan di kampung ini. Rasa senang dan syukur diutarakan RT setempat dan pihak masyarakat yang menceritakan kejadian gempa, hingga rasa syukur telah dibantu Muhammadiyah mendapatkan hunian darurat. Alhamdulillah dengan bantuan Hundar ini saya mengucapkan terima kasih atas bantuan MDMC dan Lajismu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk warga Kampung Cariu. Respon masyarakat gimana? Kalau respon masyarakat, alhamdulillah banyak kegunaannya, banyak yang manfaatnya. Alhamdulillah karena selama gempa ini warga Kampung Cariu dengan adanya Hundar ini, alhamdulillah bisa nyaman lah gitu, ini nyaman. Kami bersyukur akhirnya MDMC hadir untuk kami, membantu kami hingga kami dibuat hunian darurat seperti ini. Kami sangat bersyukur dengan bantuannya. Terima kasih untuk Muhammadiyah, terima kasih untuk MDMC, terima kasih untuk Lajismu. Saya tidak bisa membalas semua kebaikannya, tapi semoga Allah membalas dan diberikan pahala yang banyak ya. Saya bersyukur sekali apa yang diberikan Muhammadiyah, MDMC, Lajismu benar-benar sangat membantu kami. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Asep Suparman, mengatakan perkembangan dimulai dengan tanggap darurat hingga sekarang menjadi status darurat ke masa pemulihan dengan melakukan upaya melakukan pembersihan puing-puing reruntuhan. Menurut Asep, bersama NGO cukup membantu pemerintah setempat, khususnya dari MDMC dan Lajismu yang sudah membantu pemulihan masa transisi di Cianjur akibat gempa bumi. Ketika terjadi pada tanggal 21 November pukul 13.25 itu terjadi bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Episentrumnya ada di wilayah Kecamatan Cugenang. Perkembangan kita lakukan tanggap darurat. Ya. Setelah tanggap darurat kita sekarang sedang berada di status transisi darurat ke pemulihan. Yang kita laksanakan adalah upaya pertama membersihkan puing-puing. Atas perintah Pak Bupati, semua perangkat daerah yang masuk dalam wilayah Kabupaten Cianjur ini bertanggung jawab untuk menjadi fasilitator bagi kepentingan desa dengan Pemda Kabupaten Cianjur. Kami kebetulan di sini Dinas Sosial bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan segala kebutuhan, mengkomunikasikan segala sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Desa Talaga ya, Kecamatan Cugenang. Dan alhamdulillah secara bertahap bahwa dalam status transisi darurat pemulihan ini kita mencoba untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita harus bangkit dari musibah ini, semua adalah ketentuan Allah. Alhamdulillah di tempat-tempat di RT-RT yang memang di wilayah Desa Talaga ini sudah ada yang sudah diratakan gitu, artinya selanjutnya kita pasang tenda keluarga. Gitu. Ya, alhamdulillah ya dari MMDC, kemudian di sini juga ada KMTP ya. Jadi manajemen pengungsian juga oleh MMDC juga ada dengan NGO dan lain sebagainya, sehingga
kolaborasi ini mewujudkan solidaritas bagi kita dengan NGO. Alhamdulillah lah. Sepanjang memang NGO ini kan tidak double penanganan. Jadi mereka sudah mengasesmen dengan 5W-nya. Kemudian nanti selama masa transisi Daud Temulai ini ada kan apa yang dikerjakan nantinya. Termasuk mungkin pemberdayaan masyarakatnya pihak NGO, alhamdulillah ya. Asep Suparman menambahkan sambil menunggu bantuan hunian layak huni yang dijanjikan oleh pemerintah, pihaknya menargetkan hunian darurat bisa didirikan kepada masyarakat yang terdampak di sejumlah titik gempa. Langkah ini sejalan dengan upaya yang sudah dilakukan MDMC dan Lazismu yang sudah mendirikan hampir 734 hunian dari target 1.000 hunian darurat yang ada di 10 titik posyandu. Tidak hanya berhenti di situ saja, peduli terhadap penyintas gempa Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Lazismu dan tim MDMC salurkan 317 paket logistik sembako bagi penyintas gempa di 4 titik pos pelayanan Ciender, Cianjur, Jawa Barat. Satu persatu paket logistik sembako dari pos koordinasi bencana Muhammadiyah diangkut oleh para relawan Muhammadiyah ke dalam mobil. Para relawan ini bahu-membahu dan tanpa lelah dengan sekuat tenaga menyalurkan paket sembako ke tempat tujuan. Dengan menggunakan mobil khusus, para relawan Muhammadiyah mengawal prosesi penyaluran sembako di 4 titik di pos pelayanan Ciender. 317 paket logistik sembako disalurkan langsung bagi penyintas gempa di 4 titik pos pelayanan Ciender. Paket sembako yang diberikan berupa beras sebanyak 5 kg, mie instan, kornet, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Ketua RT 01 Ciender Ai Burhanuddin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas penyaluran paket sembako kepada masyarakat sekitar yang terdampak gempa bumi. Menurut Ai, paket sembako yang diberikan kepada masyarakat cukup membantu warganya. Hal yang sama juga diutarakan warga RT 01 Ciender yang merasa terbantu atas penyaluran paket sembako dari Lazismu dan juga MDMC. Alhamdulillah lancar, cepat, dari mulai pendataan itu nggak berselang lama, dan saya sendiri atas nama Ketua RT 01 RW 01 Kampung Ciender, Desa Ciender, juga atas nama warga masyarakat saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini sangat membantu. Yang kebenaran warga saya itu warga yang 80% rumahnya memang rusak berat, 80%. Iya 80%. Ada 75 rumah keseluruhan. Ada ringan dan sedang. Yang kebanyakan berat dan sedang. Alhamdulillah. Ada dapat rasa terbantu gitulah. Ya. Batu-batu. Ya, semoga makin jaya, makin maju, makin sukses lah. Ya, membantu masyarakat ke depannya. Di tempat yang sama di Desa Ciender RT 03 dan 04, tim MDMC dan Lazismu dengan sigap menggunakan mobil rescue meluncur langsung ke lokasi titik pos untuk melakukan penyaluran paket sembako bagi penyintas gempa Cianjur. Respon positif diberikan oleh para RT dan juga masyarakat sekitar yang sejak awal menunggu bantuan yang hadir oleh tim Lazismu dan MDMC. Saya menerima bantuan dari MDMC ya, dan dengan Lazismu. Mudah-mudahan bantuan dari Lazismu dengan MDMC ini bermanfaat bagi masyarakat yang kena dampak musibah di Desa Ciender. Dan kebaikan Bapak semuanya, Ibu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih besar balasannya gitu. Alhamdulillah warga merasa terbantu sekali dengan bantuan dari Lazismu dan MDMC. Selain logistik, Hundar dan terapi healing, terus sekolah anak gitu, alhamdulillah sangat membantu sekali sama warga masyarakat Ciender.
Terima kasih semuanya untuk Muhammadiyah, Ladismu, dan MDMC. Ya selalu sukses selalu lah, sehat-sehat semuanya, dan selalu maju, selalu ya panjang umur semuanya, dan diberi. Sudah diberikan apa aja Bu sebelumnya Bu, selain ini? Sembako, tenda, banyak sudah. Darurat juga ya? Ya, banyak membantu dari semuanya. Dapat bantuan. Ya, banyak. Sembako ya. Sebelumnya udah dari relawan Muhammadiyah dapat apa aja di sini Bu? Banyak. Banyak. Ya. Selain sembako. Selain sembako minyak, gula, beras. Kalau hunian darurat? Hunian darurat tenda. Ya, tenda-tenda. Sebelumnya di mana Bu? Di tenda. Di tenda. Iya. Sebelum Di tenda. Pribadi maupun dalam arti sendiri-sendiri. Di Muhammadiyah bareng ya sendiri. Sekarang tendanya di atas. Satu. Ya satu. Dapat keluarga Bu? Dapat, cuman anak 2, suami. Tidak hanya pemberian paket sembako kepada penyintas gempa di Desa Ciender, MDMC dan Lazismu juga turut mendirikan hunian darurat. Masyarakat yang terdampak gempa di Desa Ciender merasa terbantu dengan adanya respon cepat tanggap yang dilakukan oleh MDMC dan Lazismu. Menurut Ati, salah satu warga terdampak gempa, Ati merasa nyaman meskipun sekarang tinggal di hunian darurat. Ya, alhamdulillah nyaman juga gitu, enggak itu ya. Apa aja Bu sudah dibantu oleh Muhammadiyah Bu, dibantu Bu? Selain hunian darurat ini? Ya sembako gitu, macam-macam ada. Macam-macam aja gitu, di sini ada sembako, ada tempat tidur udah diadain gitu, disiapin kesehatan alhamdulillah gitu. Sama seperti di 10 desa yang sudah dipetakan oleh MDMC dan Lazismu, di Desa Ciender juga diakomodir dengan berbagai kegiatan, mulai dari hunian darurat, pendirian sekolah ceria, dan juga pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah pos psikososial Muhammadiyah, sudah berdiri sejak awal, seperti pemberian penyuluhan kepada anak-anak untuk hidup sehat. Menurut Divisi Tanggap Darurat MDMC Pusat Hairul Anam, sejak awal Muhammadiyah melalui MDMC dan Lazismu sudah memberikan kontribusi nyata dengan melakukan beberapa upaya dalam membantu penyintas gempa Cianjur. Di antaranya MDMC dan Lazismu sudah melakukan respon berupa melakukan pelayanan kesehatan, distribusi logistik, pendampingan psikososial, melakukan pembuatan hunian darurat keluarga, dan sarana sanitasi air bersih. Semua itu dilakukan demi meringankan dan membantu masyarakat Cianjur. Gempa yang terjadi pada tanggal 21 November kemarin yang mengakibatkan banyak kerusakan, baik kerusakan material ataupun korban jiwa. Alhamdulillah Muhammadiyah lewat MDMC dan Lazismu langsung turun ke lapangan. Saya sendiri berangkat dari Semarang, itu adalah Senin sore, kejadian siang, sore sudah berangkat, dan Selasa pagi saya nyampe di Kabupaten Cianjur. Dan sampai saat ini Muhammadiyah sudah melakukan respon. Yang pertama adalah melakukan pelayanan kesehatan, yang kedua distribusi logistik, yang ketiga pendampingan psikososial, yang keempat melakukan pembuatan hunian yang per keluarga, tidak komunal. Yang selanjutnya adalah WOS. Semua itu kita lakukan demi meringankan dan membantu masyarakat Cianjur. Terima kasih para donatur yang sudah mempercayai kami, menyalurkan donasinya lewat Lazismu, dan kami MDMC yang di lapangan melakukan pelaporan, melakukan kegiatan, sehingga kerjasama antara majelis, lembaga, ortum, dan aum di Muhammadiyah ini berjalan dengan baik. Hari pertama kita menerjunkan banyak tim, mulai tim medis dari berbagai rumah sakit Muhammadiyah dan Asyah yang dimiliki oleh Muhammadiyah di sekitar
Kabupaten Cianjur ini ada dari Jawa Tengah, ada dari Jakarta, ada dari Bandung, ada dari Jawa Timur, sekaligus ada dari luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah PKU Metro, Rumah Sakit Metro Lampung, PKU Muhammadiyah Palembang, kita terjunkan, dan baru terakhir kemarin memang Palembang, serta DIY yang ikut serta. Beberapa tim SAR ikut membantu, bahkan kita dari Jawa Tengah membawa kantong mayat untuk evakuasi korban gempa dan gempa longsor yang terjadi di Cianjur. Teman-teman membantu berkolaborasi dengan pemerintah, dengan NGO-NGO lain, dengan lembaga lain untuk meringankan derita sesama. Inilah yang ditunjukkan oleh Muhammadiyah. Kita terus bersama, dan sampai detik ini dari 40 bencana gempa di Cianjur, Muhammadiyah sudah per tanggal 27 Desember kemarin, Muhammadiyah sudah mengeluarkan biaya 6M,600. Jadi hampir 7M pada saat tanggal 27. Semua itu dari mana? Semua itu adalah dari donasi-donasi baik warga Muhammadiyah, baik dari simpatisan Muhammadiyah ataupun warga-warga yang ada di Indonesia ini yang percaya sama Muhammadiyah. Serta itu penggalangan dana dilakukan oleh Lazismu, baik Lazismu daerah, Lazis wilayah, semua difokuskan dan dikumpulkan di Lazis pusat. Sehingga untuk masa berikutnya, sekarang di masa transisi, untuk pada saat nanti sudah peralihan menuju masa rehab rekon, mudah-mudahan kita juga akan berkiprah lagi, membuatkan hunian sementara kepada kelompok yang berisiko. Kelompok berisiko adalah lansia, ibu hamil, balita yang cacat. Itu bisa kita bikinkan hunian sementara sambil menunggu huntap, bantuan dari pemerintah. Karena apa? Kita nggak tahu kapan huntap itu semua bisa dibangunkan pada warga. Maka ini adalah peran lembaga, peran organisasi kemasyarakatan, salah satunya adalah Muhammadiyah menjadi supporting pemerintah. Di waktu yang sama, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Cianjur Fatur Rahman mengatakan upaya terus dilakukan, salah satunya dengan terus melakukan koordinasi dengan MDMC dan Lazismu untuk membantu pemulihan warga Cianjur akibat terdampak gempa. Itu sudah kita membangun hunian darurat itu sudah mencapai 1.000 rumah hunian darurat dengan 5 pos pelayanan, kemudian dan mulai Januari ini kita menambah lagi itu sekitar 1.000 hunian darurat lagi, sehingga nanti diharapkan di bulan Maret itu, tanggal 1 Maret itu nanti sudah selesai itu sekitar 2.000 hunian darurat. Dan kita membantu mereka dengan kekuatan yang ada di MDMC baik di daerah Cianjur maupun bantuan-bantuan dari luar daerah Cianjur. Sehingga memang ini sangat berjalan bagus sekali, mulai dari psikososial, kemudian dari pelayanan kesehatan, kemudian dari logistik, kemudian dari WOS ya, sanitasi air, kemudian juga hunian darurat. Dan sekarang ini bahwa MDMC itu sudah bisa warga yang mendapatkan bantuan ya, penerima manfaat itu sekitar sudah 86.500 jiwa. Dan memang di sini terlibat sekitar 933 relawan yang terlibat di dalam kegiatan ini. Insya Allah ketika nanti pada akhirnya selesai, ini tetap akan melakukan pendampingan, bimbingan kepada mereka sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kami. Insya Allah itu akan kami lakukan, dan juga pada saat ini juga sudah dilatih mulai dari guru-guru yang untuk mengajar di sekolah-sekolah darurat, kemudian juga nantinya juga psikososial juga nanti akan menggunakan kekuatan yang ada di kami. Nah, insya Allah ini akan berjalan dengan bagus, dan teman-teman juga yang ada di luar Cianjur ini, luar Jawa Barat ini, insya Allah nanti akan kami berharap akan tetap tidak memutuskan bantuan-bantuannya sampai memang program MDMC ini bisa berjalan dengan bagus, dengan sebaik-baiknya. Aksi kemanusiaan didukung oleh Lazismu dan MDMC sesuai dengan semangat One Muhammadiyah, One Response atau OMOR.
Semangat Omor menjadi landasan dalam bergerak bersama membantu warga yang terdampak gempa bumi. Hal ini juga menghindari tumpang tindih tupoksi agar upaya respons dalam dilakukan secara cepat, efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dalam kesempatannya mengungkapkan setelah bencana yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, Muhammadiyah harus terus hadir dan menjadi kekuatan dakwah masyarakat yang bisa terus mengangkat harkat dan martabat warga Cianjur dan masyarakat Jawa Barat sehingga tidak berhenti hanya pada saat bencana. Haidar Nasir mengatakan Muhammadiyah harus terus mengerahkan kemampuannya untuk recovery, sekaligus juga untuk lebih berperan dalam usaha-usaha dan program pasca bencana. Atas sumbangsi relawan Muhammadiyah melalui MDMC dan Lazismu di lapangan yang sudah memberikan kontribusi nyata, Haidar Nasir mengapresiasi para relawan MDMC, Lazismu, dan sejumlah ortom sekaligus berpesan agar aksi kerelawanan yang sudah menjadi tradisi Muhammadiyah ini menjadi gerakan jangka panjang termasuk di Cianjur. Langkah resiliensi bencana kita lewat MDMC, Aisyah, dan semua komponen Muhammadiyah di Cianjur itu tentu tahapannya sesuai dengan koordinasi bersama pemerintah, tapi juga pada saat yang sama Muhammadiyah harus terus mengerahkan kemampuannya untuk recovery dan sekaligus juga untuk lebih berperan dalam usaha-usaha dan program pasca bencana. Nah, yang lebih penting lagi semuanya harus terukur dan kita harus jangka panjang. Jadi setelah bencana ini Muhammadiyah harus terus hadir menjadi kekuatan dakwah kemasyarakatan yang bisa mengangkat harkat martabat warga Cianjur, masyarakat Jawa Barat, sehingga tidak berhenti hanya pada waktu kita bencana. Itu concern kita. Oke? Ada ya. mungkin untuk relawan? Untuk para relawan di Cianjur tetap jaga stamina, kemudian kerjasama, dan tidak kalah pentingnya juga bekerja dalam satu sistem gerak Muhammadiyah yang insya Allah itu sudah menjadi hal yang budaya kerja, budaya kerelawanan para relawan Muhammadiyah dari berbagai sudut tanah air. Dan kami atas nama PP Muhammadiyah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh relawan MDMC, Aisyah, Ortom, dan lembaga majlis di Muhammadiyah maupun PDM, PCM, kemudian ranting Muhammadiyah di Cianjur dan Jawa Barat. Seperti diketahui sejak awal Muhammadiyah melalui MDMC dan Lazismu sudah memberikan kontribusi nyata dengan melakukan beberapa upaya dalam membantu penyintas gempa di Cianjur. Salah satunya hingga saat ini dalam proses transisi masa pemulihan. Berdasarkan laporan MDMC pertanggal 27 Desember 2022, Muhammadiyah telah menyalurkan bantuan sebesar 6,6 miliar rupiah untuk membantu masyarakat Cianjur yang manfaatnya tersebar dalam berbagai bentuk kepada 86.552 orang penerima manfaat. Upaya tersebut merupakan kepedulian Muhammadiyah dengan mengaplikasikan spirit teologi Al-Ma'un yang dijalankan para relawan Muhammadiyah di lapangan dalam misi kemanusiaan. Dan pemirsa, itulah bukti nyata kegiatan Muhammadiyah melalui Lazismu dan MDMC dalam penanganan bencana di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang terdampak gempa bumi. Kontribusi ini merupakan kepedulian Muhammadiyah bagi negeri. Akhir kata, saya Vini Oleni bersama kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan,
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.